subscribe. Saya berpikir ke manusia. Pembebasan 7 orang terpidana jauh lebih mulia dari urusan politik. Tersangka lahir dari kesurupan. Dari kesurupan. Iya. Artinya bahwa dalam pandangan saya diduga antara penyidik, jaksa, dan hakim adalah satu rangkaian peristiwa. Ya. Saya melihat ada problem dari awal sudah berproblem. Yang pertama, tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara, meninggalnya Eki dan Vina, saya tidak mau menjadi terbunuhnya Eki dan Vina. Ya. Karena ini kan pembunuhan atau kecelakaan belum jelas dalam pandangan saya. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan tunggal? Kan belum jelas. Nah, itu kan di flyover. Flyover itu masuknya wilayahnya Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon yang harus menangani adalah Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Rudiana membuat laporan dia sebagai warga sivil terhadap kematian anaknya dan Vina. Ya. Dia membuat laporan, setelah itu dia melakukan penangkapan Iya. sebagai seorang satuan narkoba. Secara psikologi, bayangkan kalau orang melakukan pembunuhan pada waktu malam minggu, kan harusnya udah pada kabur dong hari minggunya. Ini kan minggunya tetap berkumpul, Seninnya tetap bekerja. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin, ada apa ya Pak? Iya, iya. Secara psikologi sederhana. Penjahat atau pembunuh itu mestinya melarikan diri. Iya, kabur. Iya. Andai kata misalnya, oke, mereka hebat, kan tidak mungkin kompak 8-8-nya hebat. Kan gitu loh. Apalagi ditambah hal ini malam minggu, dia ada di rumah anaknya Pak RT Pasren. Iya. Dengan saksi yang begitu banyak. Kan alibinya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada problem di situ di beberapa kesaksian. Kesaksian pertama adalah saudara AF dan saudara DD. Dia mengaku melihat peristiwa pelemparan pakai batu terhadap saudara Eki dan saudara Vina Di tengah malam. di tengah malam. Jaraknya Itu bukan 100 meter loh, 120 meter. Dia bisa memastikan Iya. motornya ada 4, yang numpangnya ada 8. Iya. Jenis motornya dia tahu. Tetapi itu pun menimbulkan problem yang salah lagi. Oke, kalau saudara AF melihat 8, oke, kita terima dari sisi logika kita. Pertanyaannya, kenapa terpidananya jadi 11? Kan yang dilihat 8. Kenapa terpidana jadi 11? Yang sudah ditahan 8, yang satu sudah bebas, yang DPO 3. Yang 11 ini di mana mereka bertemu? Di Polsek. Ditambah lagi kan Polda Jabar sudah menyatakan kan yang 2 ini DPO Andi dan Dani itu dianggap tidak ada depo itu kan. Padahal mereka berperan pertama memukul pakai balok, yang kedua membonceng pakai motor, yang melorotin celana sehingga terjadi pemerkosaan. Sebentar. Detail seperti ini Iya. harusnya kan kita dengar dari polisi ya, Betul. penyidik lah ya. Setelah melakukan penyidikan gitu kan. Pertama kan Dedi tuh marah, sedih, atau apa sebenarnya sampai tertrigger seperti ini? Aku dulu tuh sedih banget. Sedih. Terpanggil jiwa kemanusiaan saya. Dan saya katakan, ketika ngomong ini saya tidak berpikir politik. Saya berpikir kemanusiaan. Pembebasan 7 orang terpidana jauh lebih mulia dari urusan politik. Itu bonus. Enggak, ini hati. Jadi nggak bisa ditukar-tukar bahasanya. Serius ini saya. Oke. Ini ada 2 hal. Kalau kamu malam hari dalam jarak 120 meter, apakah bisa melihat orang melempar sesuatu? Nggak tahu ya, terang apa enggak? Enggak, ini ada yang menarik lagi paling lucu. Ada yang lebih lucu daripada yang lucu. Lucunya adalah batu yang digunakan oleh terpidana untuk melempar Eki dan Vina disita dari tangan Sudirman. Wah. Batu ini, Pak, bayangin, batu
yang digunakan untuk melempar diambil lagi, dibawa disakuin berhari-hari. Iya, disimpan. Dibawa loh, bukan Iya. di rumah. Dibawa disakuin, termasuk botol yang bekas minum ciu itu dipakai lempar, kemudian dibawa lagi. Berhari-hari disita oleh polisi, mungkin nggak? Aneh ya. Ada nggak sih orang yang tawuran melempar batunya, kemudian batunya dipungutin? Iya, mungkin dia berpikir ini akan penting suatu saat nanti. Ya sudah proyeksinya jauh ke depan gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah mereka itu ditangkap di gang depan SMP 11. Itu menurut pengakuan para terpidana yang saya temui loh. Kemudian dibawa ke ruang satuan narkoba. Jaya dan Sudirman dipisah. Kemudian Jaya disiksa dan ditodong sama pistol oleh terduga Rudiana untuk mengakui, ya kan? Sudirman memang tidak diapa-apain, tapi Sudirman katanya keluar dari Polres untuk cari alat bukti. Alat buktinya adalah membawa batu dan botol. Terus satu lagi, yang lucu lagi, membawa balok. Nah ternyata bukan balok, tapi bambu. Kan dalam berita acaranya dipukul balok. Ya. Di mana-mana balok itu kayu. Kayu. Betul. Ini bukan bambu. Bambu ya bambu. Ya. Terus kemudian kan di berita acaranya ditusuk pakai samurai. Tetapi bekas tusukannya nggak ada loh sebenarnya. Nah kemudian ternyata bukan samurai, tapi mandau. Dari nama ada di Cirebon. Hah? Mandau memang ada di sini. Bukan, jadi ceritanya ada si Ucil atau Ripaldi yang ditangkap pada tanggal 29 Agustus, gitu kan? Dia mau berkelahi sama temennya. Dia bawa samurai, ditahan di polsek. Dipertemukan mereka, ditarik di Polres. Ya. Dibikin menjadi kasus yang sama. Padahal antara Beda kasus 7 tapi ada barang terpidana bukti. itu dengan Ucil tidak kenal. Iya. Tapi kalau Ucil sama Linda kenal yang kesurupan itu. Dan ini menarik loh dalam sejarah hukum Indonesia, bahwa tersangka lahir dari kesurupan. Dari kesurupan. Iya. Berarti ke depan. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan orang kesurupan? Nah, secara itu hukum. ternyata bisa diponis. Ponisnya sama dari mulai pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Itu kan kesurupan. Linda itu kesurupan. Dalam kesurupannya, saya ini dibunuh, diperkosa gitu loh. Oh, Egi, nah gitu kan. Direkam, diserahkan pada Rudiana. Dari Rudiana itu langsung. Jadi ketika laporan itu 11 tersangka itu sudah ada. Kang, Bang, Ya. sesempurnanya sebuah skenario kebohongan, Iya. pasti kan akan tercium juga. Iya. Itu teorinya begitu. Iya. Tapi Kang Deddy bisa mencium ada kebohongan, itu masuknya dari mana? Kan bukan cuma soal batu, soal hati nurani Kang Deddy tadi. Ya masuknya dari pernyataan-pernyataan orang yang saya wawancarai. Itu kan logika seorang aparat hukum itu. Iya, seharusnya. Seharusnya logika aparat hukum. Artinya Kang Deddy nggak percaya sama aparat hukum kita. Saya tidak percaya pada aparat hukum yang menangani Vina. Iya. Ya, artinya dalam kasus ini Aparat hukum yang lain saya percaya. Yang untuk menangani Vina saya tidak percaya. Kenapa? Ya, karena logikanya tidak masuk dalam logika hukum. Kang, kan banyak kasus-kasus seperti Vina di tempat lain, Kang. Ya karena yang saya ketahui kan Vina. Saya kan tidak bisa Sederhana ya. tidak mengomentari hal yang tidak saya rasakan pada akal dan hati saya. Kalau itu kan saya masuk dalam relung kejiwaan misalnya kan. Kalau dalam teorinya kan saya masuk ke alam bawah sadarnya. jadi ini kalau lihat Kang Deddy lihat secara keseluruhan ini rekayasa atau sandiwara. Oh, iya, menurut saya gini aja. Pertama, kita harus ngomong fakta dulu dong, berarti hukum. Pertama, ya kan, 6 terpidana itu setelah disiksa dalam pengakuan mereka harus menandatangani berita acara yang sudah selesai. Iya. Itu yang pertama. Khusus untuk Jaya, dia di BAP
dia ditanya oleh penyidik dan jawabannya sudah disiapkan di papan tulis. Oh, jadi semua sudah. Jadi mereka hanya tanda tangan apa Ya, yang jadi misalnya apakah saudara melakukan ini, langsung baca saya melakukan Ya. ini, di papan tulis sudah ada jawabannya. Ada instruksi Menurut saya sangat baik penyidik itu. membantu ya. Iya kan, baik daripada ujian harus berpikir lama untuk menjawab. Dia adalah dosen yang baik untuk murid. Membimbing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud dari rekayasa macam ini? Justru itu yang pertanyaannya harus kita pecahkan nanti. Menurut Kang Deddy. Menurut saya, Ya. maksud dari rekayasa itu, ya pertama bisa jadi ada kecurigaan bapaknya tetapi tidak bisa memecahkan. Gitu loh ya, artinya bapaknya keburu emosi, bapaknya Ya. keburu emosi karena ada dengar informasi itu langsung lah tanpa berpikir panjang menangani perkara itu langsung sendiri walaupun bukan bidangnya, Terlanjur, dia narkoba kan bisa saja. Ya. Yang kedua, ada sesuatu yang mungkin bisa jadi yang ditutupin. Ya. Sesuatu atau seseorang. Ada sesuatu yang mungkin bisa ditutupin. Kalau saya sih melihat ini peristiwa sederhana, kemudian yang tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah kesederhanaan itu apa sih makna di balik ini? Makanya kan, kenapa Saudara Rudiana dengan cepat merespon yang kesurupan? Kenapa Saudara Rudiana dengan cepat melakukan penangkapan? Kenapa Saudara Rudiana ingin cepat-cepat BAP-nya selesai? Dan kemudian juga ini bukan hanya kesalahan Saudara Rudiana dan kesalahan penyidik dari Polresta Cirebon. Kenapa juga jaksanya cepat P21? Itu bisa dijawab sama polisi Rudiana sendiri. Ya, kenapa juga hakimnya vonisnya juga aneh? Loh, dalam sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh banyak orang, kan tidak semuanya membunuh. Ya. Pasti perannya hanya ada Iya, ada yang peserta. memukul, Ya. ya kan? Hanya ada bagian membawa batu. Kan baru ada sebuah peristiwa hukum di mana semuanya dikasih vonisnya sama, Ya. penjara seumur hidup. Artinya bahwa dalam pandangan saya diduga antara penyidik, jaksa, dan hakim adalah satu rangkaian peristiwa. Ya.